Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Maimunah, Nur Azizah, Fathia Fatin, Gita Herlina, dan Alia Fadilah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bantuan Luar Negeri. Materi yang pertama akan dibacakan oleh presenter pertama, yaitu Nur Azizah. Definisi bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri adalah uang yang secara sukarela ditransfer oleh satu negara ke negara lain, yang dapat berupa hadiah, hibah, atau pinjaman. Definisi bantuan yang lebih luas termasuk uang yang dikirim lintas batas oleh organisasi keagamaan, organisasi non-pemerintah atau LSM, dan yayasan. Beberapa berpendapat bahwa remisi harus dimasukkan, tetapi jarang dianggap sebagai bantuan. Menurut Robert Gilpin, bantuan luar negeri adalah sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif maju atau layak kepada negara yang secara ekonomi lebih miskin. Menurut K.J. Holsti, bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor kepada negara penerima. Jenis-jenis bantuan luar negeri menurut Morgenthau yaitu: yang pertama, humanitarian foreign aid. Motif kemanusiaan suatu negara memberikan bantuan ke negara lain dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan karena negara penerima mengalami bencana atau sebagainya. Selanjutnya, subsistence foreign aid. Motif keamanan nasional suatu negara memberikan bantuan luar negeri memiliki asumsi bahwa dengan memberikan bantuan luar negeri akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong stabilitas politik. Selanjutnya ada bribery, bisa disebut juga sebagai sogokan. Motif politik suatu negara memberikan bantuan ke negara lain karena ada alasan politik tertentu. Dengan kata lain, ada maksud lain dari pemberian bantuan tersebut, yang menimbulkan keterikatan atau menciptakan suatu kondisi negara penerima di masa mendatang harus melakukan sesuatu sebagai balas budi kepada negara pendonor. Lalu ada military foreign aid. Bantuan luar negeri dalam konteks militer yang bertujuan memperkuat kekuatan militer negara penerima. Prestige aid memiliki sifat yang kurang lebih sama dengan penyogokan modern dalam hal tujuan utamanya yang ditutupi oleh tujuan dari bantuan ekonomi atau militer. Bantuan-bantuan seperti pembangunan infrastruktur atau investasi dalam cenderung tidak memiliki fungsi ekonomi yang positif, yang dengan kata lain tidak memberikan profit sama sekali untuk negara penerima yang merupakan negara yang kurang berkembang. Akan tetapi, bagi negara yang kurang berkembang tersebut, bantuan-bantuan pembangunan tersebut memberikan fungsi yang berfokus secara ekonomi, melainkan berfokus kepada psikologis dan politik. Keuntungan dari pemberi di antara lainnya adalah di mana ia mendapatkan keunggulan politik sama seperti yang ada pada penyogokan pada zaman modern. Lalu, membentuk adanya hubungan paten antara kedermawanan pemberi dengan gengsi dari negara penerima. Dan akhirnya dapat dibilang cenderung lebih murah. Selanjutnya ada foreign aid for economic development. Bantuan asing adalah pemindahan sumber daya real dari negara maju ke negara-negara yang kurang maju. Peran bantuan asing dalam pembangunan ekonomi negara miskin tidak perlu ditanyakan lagi. Bantuan asing dapat digunakan dalam ekonomi di mana ada sumber daya yang langka. Military foreign aid, bantuan luar negeri dalam konteks militer yang bertujuan memperkuat militer negara penerima. Prestige aid memiliki sifat yang kurang lebih sama dengan penyodokan modern dalam hal tujuan utamanya yang ditutupi oleh tujuan dari bantuan ekonomi atau militer. Bantuan seperti infrastruktur atau investasi dalam cenderung tidak memiliki fungsi ekonomi yang positif. Dengan kata lain, tidak memberikan profit sama sekali untuk negara penerima yang merupakan negara yang kurang berkembang. Foreign aid for economic development menyebutkan bantuan asing adalah pemindahan sumber daya real dari negara maju ke negara kurang maju. Ada syarat-syarat aliran modal dari luar negeri. Yang pertama adalah aliran dana dari luar negeri tidak memiliki inisiatif keuntungan atau ada unsur komersial di dalamnya.
Yang kedua, aliran dana yang diberikan atau dipinjamkan tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang lebih ringan dan lebih mudah daripada yang berlaku pada umumnya. Bentuk-bentuk bantuan luar negeri. Teori Pearson dan Payasi lain menjabarkan tentang teori mengenai bantuan luar negeri. Aliran realis menyebutkan bantuan luar negeri merupakan komponen penting bagi kebijakan keamanan internasional. Teori ketergantungan luar negeri merupakan alat untuk melakukan ekspansi ke negara-negara miskin untuk mengeksploitasi sumber daya. Pearson dan Payasilian menjabarkan tentang teori mengenai bantuan luar negeri antara lain yaitu aliran realis. Bantuan luar negeri merupakan komponen penting bagi kebijakan keamanan internasional. Suatu negara memberikan bantuan luar negeri bukan bertujuan untuk kemanusiaan, melainkan untuk proyeksi power negara si pendonor. Teori ketergantungan luar negeri merupakan alat untuk melakukan ekspansi ke negara-negara miskin untuk mengeksploitasi sumber daya. Bantuan luar negeri dianggap sebagai sistem yang mengakalkan ketergantungan. Aliran moralis atau idealis. Suatu negara memberikan bantuan luar negeri secara esensial merupakan gerakan kemanusiaan tanpa ada maksud dan tujuan tertentu di belakangnya. Menurut aliran idealis, negara kaya memiliki tanggung jawab moral untuk membantu negara miskin dan sekaligus mendorong dukungan dan saling menguntungkan yang sejalan dengan pembangunan ekonomi, politik, hukum, dan hak asasi manusia. Bureaucratic incrementalist. Teori ini menyatakan bahwa bantuan luar negeri yang diberikan suatu negara memiliki kombinasi tujuan. Selain tujuan kemanusiaan, ada juga tujuan geopolitik, ideologi, kepentingan komersil, dan berbagai faktor dalam politik domestik negara pendonor. Saya Lia Fadila sebagai presenter keempat. Contoh bantuan luar negeri untuk Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi secara global, sejumlah pihak dari luar negeri ikut memberi bantuannya ke Indonesia. Negara yang memberikan bantuannya untuk Indonesia, pertama Rusia. Negara ini mengirimkan Cyclophoron dan Remdesivir yang diberikan untuk perawatan pasien COVID-19 dengan kondisi parah dan sedang, serta untuk pencegahan adanya kemungkinan paparan. Negara-negara berkembang yang semuanya itu merupakan akibat meningkatnya kewajiban negara-negara berkembang untuk membayar utang, serta sering dikaitkannya bantuan tersebut dengan keharusan menampung produk ekspor negara-negara donor. Berikutnya akan dibacakan oleh presenter kelima, Siti Maimunah. Bantuan resmi juga dikritik karena dalam prakteknya terlalu menitik beratkan pada sektor-sektor modern yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan standar hidup antara si kaya dan si miskin di negara-negara berkembang. Belakangan ini muncul kecaman baru yang menuding bahwa tujuan atau fungsi bantuan luar negeri praktis telah gagal karena bantuan ini hanya mendorong tumbuhnya kaum birokrat yang korup, serta menciptakan mentalitas pengemis bagi negara-negara penerimanya. Lepas dari kritik-kritik tersebut, selama 2 dasawarsa yang lampau nampak banyak masyarakat di negara-negara donor itu sendiri mulai bersikap antipasti terhadap bantuan luar negeri sehubungan dengan munculnya masalah-masalah domestik yang serba pelik di rumah mereka sendiri. Seperti pengangguran, defisit anggaran pemerintah, dan masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran yang kemudian mulai mendapat perhatian dan prioritas pemerintahan negara-negara maju di atas kepentingan politik internasional mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.